Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Wa 'anis salafis salih anna al-khutbata fiha makana rak'atain. Fa idza sa'ida al-khatibul minbar wa sara'a fil khutbah ولا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الغفار والأمدار وسلم والمكذبين النهار أو سلم والأبصار الذي قال من خير من استوى فله من الأخيار وهو من استوى عليه فجعلنا أحمد وأمل جميع نعمه وأسلم ما جن فجر به. وأشهد أن لا إله إلا الله الوحيد الصمد العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليل أفضل المخلوقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما متلازمين مع بعض. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan giat menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Serta takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh sebagai bukti keimanan kita sebagai segala perbuatan manusia baik atau jahat mencerminkan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, assalamualaikum hayatakum. Dalam menjalankan kehidupan ini kita lalui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua itu telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada Allah itu 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Dari penjelasan di atas kita memperoleh penjelasan bahwa di antara waktu-waktu yang telah ditentukan dan telah diaturnya terdapat waktu-waktu yang mulia, salah satunya adalah bulan Sya'ban. Sungguh kita harus berbahagia karena kita saat ini telah masuk di bulan Sya'ban, bulan yang bersejarah namun dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Oleh sebab itu malah kita selalu bersyukur nikmat Allah, sebab dengan kenikmatan Allah kita masih dapat masuk di bulan Sya'ban kembali. Yang Ibnu Mas berkata, sesungguhnya dalam kata Sya'ban terdapat 5 huruf, di mana setiap hurufnya kaum muslimin akan diberi suatu pemberian. Dengan syin akan diberi syarat kehormatan dan syafaat, dan dengan ain akan diberi izzah keperkasaan dan karamat kehormatan, dan dengan ba akan diberi kebaikan, dan dengan alif akan diberi ulfah kelemah lembutan, dan dengan nun akan diberi nur cahaya. Dan oleh karenanya dikatakan bulan Rajab adalah untuk mensucikan hati dan bulan Syaban untuk mensucikan roh. Sesungguhnya orang-orang mensucikan badannya pada bulan Rajab, maka akan mensucikan hatinya pada bulan Syaban. Dan orang-orang yang mensucikan hatinya pada bulan Syaban akan mensucikan ruhnya pada bulan Ramadan. Orang yang kita tidak mensucikan badannya pada bulan Rajab dan hatinya pada bulan Syaban, akankah dia akan mensucikan rohnya pada bulan Ramadan? Seorang ahli hikmah berkata, sesungguhnya bulan Rajab untuk mohon ampun dari segala dosa, dan bulan Sya'ban untuk memperbaiki hati dari segala cacat.
dan bulan Ramadan untuk memberi ketenangan hati sedang dalam malam qadar adalah untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, man shoma thalathata ayyamin min awwali Sya'ban wa thalathata min awsatih wa thalathata min akhirih kataballahu thawaba 70 nabiyyan wa in kana wa kana kaman amada ta'ala 70 aman wa in mata fi tilka sanah mata syahida. Artinya, barang siapa berpuasa di hari pada awal bulan Sya'ban, barang siapa berpuasa 3 hari pada awal bulan Sya'ban dan 3 hari pada tengahnya dan 3 hari pada akhirnya, maka Allah akan menulis baginya pahala dan 70 orang nabi, dan adalah seperti orang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Dan jika dia mati pada tahun itu, dia mati sebagai pahlawan syahid. Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda juga artinya, barang siapa mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah Ta'ala dan melakukan ketaatan kepadanya dan menahan diri dari perbuatan maksiat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya dan memberi kemenangan kepadanya, keamanan kepadanya dan kemalangan-kemalangan dan memberi keamanan kepadanya dari kemalangan-kemalangan maupun penyakit-penyakit yang terjadi pada tahun itu sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita sudah pasti mengharap rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita harus mencoba keimanan kita yang meningkatkan kualitas takwa, juga meningkatkan amal soleh, terutama pada bulan-bulan yang mulia, di antaranya bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis, barang siapa menghidupkan malam daripada hari raya dan malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati, manakala hati-hati orang lain mati. Dan sabda beliau, Allah Rasulullah SAW, fadlu Sya'ban ala sayyid syuhur kafadli ala sayyid al-anbiya wa fadlu Ramadan ala sayyid syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadih. Artinya, keutamaan bulan Sya'ban atas bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan atas sekalian para nabi. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah Ta'ala atas sekalian hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dari hadis-hadis tadi kita mengambil pengambilan bahwa pada bulan Sya'ban ini hendaklah kita telah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara meningkatkan kualitas maupun kualitas ibadah kita. Juga amal-amal soleh yang lain kita kerjakan dengan semangat, dengan harap dan akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menanamkan pengertian kepada anak-anak kita akan keutamaan ini agar mereka pun tidak ketinggalan dalam mendekatkan diri kepada Allah secara penuh pada bulan ini. Sebagai orang tua, kita telah bertanggung jawab atas baik dan buruknya anak kita dalam bertingkah laku mereka. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita harus menyadari kewajiban kita yang satu ini, kalau tidak ingin melihat generasi Islam di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang lemah imannya, yang kemudian akan terbujuk dengan rayuan syaitan yang menyesatkan mereka dari jalan Tuhan. Telah menjadi kenyataan pada saat ini, banyak sekali kita lihat timbulnya kemerosotan akhlak anak muda yang pada intinya mereka tidak lagi memberikan akan hukum Allah yang harus mereka kerjakan dan mereka patuhi. Mereka menjadi liar dan lebih pilih kebudayaan kafir untuk menjadi kebudayaannya. Ini mungkin akibat dari kurang peduli para orang tua akan pentingnya pendidikan agama yang harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim" dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yahsal ladzina tarakaw min khalfihim dzurriyyatan di'afa khawfun 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah mereka takut jangan sampai meninggalkan anak keturunan di belakang, dikhawatirkan akan sengsara. Oleh sebab itu hendaknya mereka takut Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu sebagai orang tua kita harus sadar dan mulai untuk menyisihkan lengan baju guna mendidik anak-anak kita agar mempunyai bekal yang cukup untuk meneruskan perjalanan mereka menelusuri kehidupan ini. Jika mereka tidak mendapatkan bekal yang cukup, insyaAllah tidak akan terpujuk dengan rayuan setan dan mereka selamat dari sampai ajal menjemput mereka. Kita berdoa Allah SWT agar menguatkan keimanan kita dan menetapkan hati kita kepada agamanya, dan memberikan petunjuk untuk pendidikan anak kita agar agama Islam pada masa akan datang menjadi sumber dan jaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi usikum wa yuttaqullah ittaqullah wa qad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال الله رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ولقد ولكم بالعظيم ونفعني وإياكم بمن آيات الذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه سميع عليم وأنت خير الراحمين.